Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ambara Agustina Rahmawati dengan NIM 23512886 PN 18257. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Oke, jadi ENSO itu apa sih? ENSO adalah fenomena yang menggambarkan interaksi dinamis antara samudra Pasifik tropis dengan atmosfer di atasnya yang memicu fluktuasi besar dalam sistem iklim global. Nah, fenomena ini akan muncul akibat perubahan suhu permukaan laut di wilayah Nino yang kemudian mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan juga distribusi awan. Nah, ENSO ini terdiri dari 3 keadaan, yaitu El Nino, La Nina, dan juga kondisi netral yang masing-masing dapat mengubah curah hujan, intensitas musim, serta pola cuaca ekstrim secara global. Nah, karena dampaknya yang luas ini, ENSO menjadi salah satu indikator yang utama dalam memprediksi perubahan iklim dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian mekanisme ENSO dimulai dari perubahan suhu permukaan laut atau SST di bagian tengah dan juga timur Samudra Pasifik yang menyebabkan perubahan kekuatan angin pesat yang biasanya bertiup dari timur ke barat. Nah, ketika suhu laut berubah, pola angin ikut terpengaruh sehingga mengganggu sirkulasi Walker, yaitu sirkulasi udara dari timur ke barat yang mengatur pembentukan awan dan juga curah hujan di kawasan tropis. Nah, gangguan ini menyebabkan distribusi panas dan juga uap air di atmosfer menjadi tidak merata yang menghasilkan perubahan besar dalam pola hujan, musim, dan juga fenomena cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Nah, dengan kata lain, ENSO ini adalah bentuk ketidakseimbangan besar antara lautan dan juga atmosfer yang memicu dampak global gitu. Nah, El Nino ini jadi di sini ada 3 fase ENSO ya. Yang pertama yaitu El Nino. Nah, El Nino ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah hingga Timur menghangat jauh di atas kondisi normal sehingga menyebabkan angin pusat melemah dan massa air hangat bergerak ke arah timur. Nah, perubahan ini menghambat proses upwelling di pesisir Amerika Selatan yang dan membuat wilayah tersebut menjadi lebih lembab dengan curah hujan yang tinggi. Sebaliknya, kawasan Asia Tenggara dan Australia yang termasuk Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang signifikan sehingga memicu kemarau yang panjang, kekeringan, dan juga peningkatan resiko kebakaran hutan serta krisis air. Kemudian yang selanjutnya, fase selanjutnya yaitu La Nina. Nah, La Nina ini adalah keadaan ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah Timur menjadi lebih dingin dari kondisi normal karena penguatan angin pasat yang mendorong penumpukan massa air hangat di Pasifik Barat. Nah, kondisi ini meningkatkan pembentukan awan dan konveksi di wilayah Indonesia dan sekitarnya sehingga curah hujan meningkat tajam sepanjang musim hujan maupun kemarau begitu. Yang terakhir yaitu pada fase netral ENSO. Nah, fase ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik tropis berada pada tingkat normal dan juga angin pasat bergerak sesuai dengan pola klimatologis tanpa perubahan yang signifikan. Nah, pada kondisi ini tidak ada pemanasan atau pendinginan ekstrim yang mengganggu sirkulasi Walker sehingga cuaca cenderung mengikuti pola musiman seperti biasanya begitu. Kemudian hubungan ENSO dan juga iklim cuaca di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu sangat sensitif terhadap perubahan fase ENSO karena wilayahnya berada dalam jalur siklus atmosfer tropis. Nah, ketika El Nino terjadi, Indonesia sering mengalami penurunan curah hujan yang signifikan tentunya sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Nah, kemudian juga suhu udara meningkat, cadangan air menipis, dan juga resiko kebakaran hutan, serta resiko kebakaran hutan itu tadi meningkat sangat drastis begitu. Nah, sebaliknya ketika terjadi La Nina akan menyebabkan curah hujan yang tinggi di Indonesia di berbagai wilayah tentunya. Nah, bahkan pada periode yang harusnya kering
itu tuh tidak kering begitu, sehingga akan meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan juga gangguan sektor pertanian serta perikanan lainnya begitu. Nah, kemudian indikator ENSO atau ENSO Index. Nah, kekuatan ENSO ini diukur melalui anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 sebagai indikator utama karena wilayah ini sangat responsif terhadap perubahan kondisi laut global. Selain itu, Southern Oscillation Index atau SOI digunakan untuk melihat perbedaan tekanan udara antara Tahiti dan juga Darwin yang mencerminkan kekuatan sirkulasi Walker. Nah, nilai SOI yang negatif biasanya menunjukkan kondisi El Nino, sedangkan nilai positif mengindikasikan La Nina begitu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh peristiwa ENSO penting. Nah, di mana salah satu El Nino paling kuat dalam sejarah adalah peristiwa pada tahun 2015 sampai 2016 yang menyebabkan peningkatan suhu global dan kekeringan ekstrim di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, selanjutnya La Nina juga pada tahun 2020 sampai 2022 berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Dan menjadikan salah satu La Nina multi-year yang menyebabkan curah hujan tinggi di Asia Tenggara termasuk Indonesia, sehingga banyak wilayah yang mengalami banjir dan juga tanah longsor. Gambarnya ini ya teman-teman. Nah, 2 contoh besar ini menunjukkan kemampuan ENSO untuk menciptakan variabilitas iklim ekstrim dengan dampak lintas sektor yang luas begitu. Jadi, ENSO adalah fenomena laut atmosfer yang menjadi salah satu pengendali utama variabilitas iklim global dan membawa perubahan besar pada pola curah hujan, suhu udara, serta intensitas bencana hidrometeorologi. Ketiga fasenya yaitu El Nino, La Nina, dan juga netral memberikan dampak berbeda yang sangat jelas terasa di Indonesia karena wilayah ini berada di jalur siklus atmosfer tropis yang sensitif terhadap perubahan di Samudra Pasifik begitu. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.